PTA itu tiada hari tanpa WBK. Artinya semua kita harus fokus untuk melaksanakan langkah-langkah menuju zona integritas untuk meraih wilayah bebas dari korupsi tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya berkenan hadir di ruang podcast Pengadilan Agama Kabanjahe. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama telah menyaksikan launching langsung oleh Pak KPTA Medan. Ini podcast kita yang pertama, yang perdana, yang bernama Seduhin, seputar dunia hukum Islam now. Jadi untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita menyapa langsung untuk podcast yang perdana ini bersama yang mulia Bapak KPTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di Pengadilan Agama Kabanjahe. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta rombongan seluruhnya dalam keadaan sehat ya Pak ya. Izin Pak bertanya, ayakan Pak, Bapak selaku orang tua kami di Pengadilan Tinggi Agama Medan ya. Alhamdulillah kami sangat senang sekali Pak, sangat dikunjungi oleh orang tua kami untuk berkenan hadir menyempatkan di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ini ya Pak ya. Bapak bisa meluangkan waktu untuk Pengadilan Agama Kabanjahe untuk bisa meluncing 5 inovasi kami ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini inovasi kami yang perdana ini yang sangat kami apakan ini podcast Pak. Podcast yang selama ini kan orang tahu podcast itu kan bisa nanti ini Pak ditayangkan di YouTube channel PA Kabanjahe, kemudian TV PA Kabanjahe Pak. Ini kabarnya kan Pak, alhamdulillah tahun yang lalu kan kami sudah meraih predikat wilayah bebas korupsi ya Pak ya dari Kemenpan RB. Itu semua berkat doa, support, dukungan penuh dari PTA selaku Bapak yang memimpin. Ini kan Bapak juga diusulkan Pak. Alhamdulillah kami juga sangat senang Pak. Termasuk dari yang 30 yang diusulkan Kemenpan RB ya Pak ya. Gimana Pak rasanya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir pada saat ini, terutama kita di Pengadilan Agama Kabanjahe ini maupun yang lainnya. Beristimewa kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyiapkan waktunya untuk hadir. Pertama, saya bangga dengan Pengadilan Agama Kabanjahe ini. Kenapa? Sebab dari 23 satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan, alhamdulillah satu-satunya yang meraih WBK tahun 2021 yang lalu, yaitu Pengadilan Agama Kabanjahe. Aplaus dulu untuk Kemudian sebelum Ibu berangkat dari sini oleh karena sudah lulus menjadi calon wakil ketua Pengadilan Agama Kelas 1B, telah mempersiapkan modal untuk menuju WBBM tahun 2023 yang akan datang. Ini pun luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan generasi setelah kita. Ini yang terkadang terlupakan. Yang penting saya, ini yang jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana kebersamaan ini terjalin dengan baik, antara lain adalah mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Dengan 5 inovasi ini, maka sudah ada modal untuk menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekali lagi aplaus untuk Oleh karena itu, kalau di tengah kesibukan saya sempatkan hadir di PA Kabanjahe ini untuk melihat secara langsung, untuk melihat, memberikan support, dorongan. Sebab PTA itu adalah merupakan kawal depan
Mahkamah Agung dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan. Kemudian oleh karena PAK Banjai telah memperoleh WBK tahun yang lalu, tahun 2021 yang lalu, maka alhamdulillah tahun 2022 ini dari 30 satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, satu di antaranya yang akan menuju WBK tahun 2022 ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan. Ini pun ya mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan PTA Medan bisa berhasil meraih WBK tahun 2022 ini. Kami telah mencanangkan di PTA itu tiada hari tanpa WBK. Artinya semua kita harus fokus untuk melaksanakan langkah-langkah menuju zona integritas untuk meraih wilayah bebas dari korupsi tahun 2022. Jadi memang Pak, di PTA Medan itu semangat WBK-nya luar biasa ya Pak? Luar biasa. Jadi sejauh ini Pak, dalam menyongsong untuk meraih predikat WBK itu apa saja yang sudah dilakukan oleh PTA Medan dalam menghadapi untuk meraih predikat WBK itu Pak? Ya, yang pertama tadi saya katakan bahwa kami di PTA Medan semua komponen, mulai dari pimpinan sampai staf sekalipun, saya katakan hari-hari WBK. Mulai dari disiplin tinggi, pelaksanaan tugas yang mencerminkan dalam pelayanan 5S dan dalam bekerja 5R. Selain itu kami buat inovasi, tapi dalam bentuk aplikasi. Inovasi unggulan di PTA Medan apa ya Pak? Ini sekarang ada inovasi yang baru-baru ini kami launching adalah inovasi Pariban. Pariban ini proses administrasi perkara banding. Kalau cerita Pariban, sepertinya di Kabanjaya juga ada Pariban Pak, tapi untuk mandi air panas Pak. Ini lain ya Pak ya? Ya. Ini inovasi bentuknya Pak. Inovasi aplikasi untuk memudahkan para pihak dalam mengajukan perkara. Sebab selama ini kalau mengajukan perkara kan digandangkan berkas tebal, lalu dikirim ke PTA, maka masyarakat terbebani biaya menggandakan perkara. Sekarang dengan inovasi ini tidak ada lagi penggandaan seperti itu, tidak ada lagi pengiriman berkas, sebab semua diinput di inovasi Pariban ini dalam aplikasi ini, sehingga sangat diuntungkan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan aplikasi ini tidak ada lagi berkas perkara yang salah kirim. Selama ini masih ada ditemukan. Dibuatnya PTA Medan lalu dikirim pos bukan tapi ke Jawa. Sampai 6 bulan baru datang perkara ini. Nah, jadi pihak dirugikan. Tapi dengan cara aplikasi ini tidak ada lagi yang seperti itu. Masya Allah. Dan yang kedua, dengan aplikasi ini yang selama ini kami buat target SOP-nya 1 minggu sampai dengan 30 hari. Tapi dengan aplikasi ini bisa diputus dalam waktu hanya 3 hari. Kenapa demikian? Sebab sebelum diinput ke SIPP sudah bisa dibaca ini waktu majelis hakim perkara ini. Nah, nanti begitu kita buat PMH-nya, tinggal mereka musyawarah, konsep putusan, hari ketiga sudah bisa pembacaan putusan. Tepuk tangan dulu. Ya Pak, kami juga sebagai istilahnya user ya, pengguna, karena juga kami kan satker di bawah PTA Medan ya, salah satu satker yaitu PAK Banjai. Alhamdulillah dalam tahun ini ada perkara banding kami Pak. Jadi memang luar biasa PTA Medan sangat membantulah untuk inovasi aplikasi Paribannya itu Pak. Dan kami nama Paribannya itu jadi kami pun merasa bangga juga. Itu kan kalau tidak apa kan Pak, Pariban itu salah satu diadopsi juga namanya di Kabupaten Karu ini Pak, pemandian air panas kan Pak ini Pak ya. Jadi memang sangat terbantu Pak, ya memang betul Bapak bilang itu menenteng berkas harus, itu kan menyusahkan, merepotkan ya Pak ya. Jadi memang suatu inovasi itu bagaimana supaya memberikan kemudahan ya kan, secara efisien jadi optimal gitu ya Pak ya. Selain yang diunggulkan inovasinya Pariban, apalagi Pak ya untuk kalangan internet kami Pak? Ada lagi beberapa inovasi yang kita buat itu, sebetulnya banyak inovasi ini. Ada yang unggulan, ada lagi inovasi APIS namanya. Inovasi APIS ini kalau selama ini Ibu Ketua mau cuti, mau ke Jakarta, mau kemana, kirim surat.
Nah, dengan cara kirim surat ini bisa 2-3 hari. Tapi dengan inovasi APIS ini, begitu Ibu upload di situ, itu langsung datang ke saya, ke handphone saya, notifikasi berupa WhatsApp. Ada permintaan izin, apakah izin cuti, izin kemana, langsung saya disposisi. Hari itu juga selesai. Yang selama ini minimal 3 hari, sekarang hanya setengah jam selesai. Untuk menguntungkan kepada Bapak Ibu yang ada di daerah. Hapus dulu PTA Medan. Ini ada lagi satu lagi. Sekarang ini bukan inovasi aplikasi, tapi inovasi seperti ini, non aplikasi. Bahwa kami dalam rangka menjamin pemeriksaan perkara, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pengadilan menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara. Nah, dalam memeriksa ini, ya yang namanya manusia bisa saja mungkin ada pikirannya lain mendapat keuntungan dari perkara ini. Kami buat inovasi bahwa setiap majelis hakim yang akan memeriksa perkara, sebelum memeriksa ini ada dulu surat pernyataan bebas dari kepentingan. Benturan dari kepentingan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan terjamin bahwa perkara ini oleh majelis hakim diputus dengan baik, dengan seadil-adilnya, tanpa ada kepentingan apapun. Nah, ini ditentangkan oleh majelis hakim. Nah, ini pun dalam rangka kami untuk menyatakan kami bebas dari kepentingan apapun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu sudah berjalan optimal. Sudah berjalan. Insya Allah luar biasa ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk ayah yang luar biasa PTA Medan ini. Jadi sudah banyak inovasi ya Pak ya, baik itu aplikasi, non aplikasi ya, yang memang luar biasa Pak, sangat membantu kami ya. Jadi memang kami itu memang sangat terbantu. Ini Pak, dalam waktu dekat ini bagaimana kesiapan Bapak dalam, mudah-mudahan ya Pak ikut masuk, sudah ada di TPE, sudah di TPI, TPN lagi, sudah masuk untuk DES ya Pak ya. Bagaimana kesiapan dari PTA Medan khususnya Bapak pribadi untuk mempresentasikan dalam DES evaluasi nanti Pak? Baik. Jadi kami semua di PTA Medan itu berjuang dengan sepenuh hati untuk mendapatkan WBK ini. Khusus untuk saya pribadi sebagai pimpinan dalam nanti untuk menyampaikan presentasi di depan TPN Kementerian PAN dan RP, saya selalu latihan baik siang, baik malam, baik di kantor maupun di rumah. Lalu saya kemarin ada pendampingan dari Babina. Ketika saya selesai presentasi, waktunya lebih kurang 18 menit yang ditentukan itu, begitu selesai saya menyampaikan presentasi dengan semangat yang tinggi, dengan keinginan yang luar biasa, kita alhamdulillah pada waktu itu Sekretaris Badila Pak Arif Hidayat menyampaikan bahwa ini penyampaian Pak Ketua ini luar biasa. Udah powerful ya Pak ya? Powerful. Jadi beliau mengatakan, Pak, ini disaksikan dari bawah sini ketika Bapak presentasi. Mereka mengatakan kalau begini bukan mendahului Tuhan, tapi dengan penampilan saya waktu itu kami bisa melihat insya Allah PTA Medan berhasil berada di Nah, di mobil pun saya baca presentasi itu supaya nanti pesan penampilan pada saat presentasi itu benar-benar tersampaikan dengan baik sampai dan tidak melebihi waktu yang ditentukan. Jadi istilahnya ala bisa karena biasa ya Pak ya? Ya. Lancar kaji karena diulang. Ya. Bagaimana Bapak pribadi ya, itu memang jadi modal ya Pak. Jadi bisa Bapak jadi inspirasi bagi yang lain, khususnya kami juga ya kan, bahwasannya kita mempunyai niat itu harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan ya Pak ya. Jadi penampilan itu harus perfect ya Pak ya. Jadi kita tinggal intinya gini ya Pak ya, kalau bisa saya menangkap dari statement yang Bapak sampaikan tadi, intinya tetap berusaha semaksimal mungkin, urusan hasilnya nanti kita serahkan dengan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih
kasih banyak Pak, Masya Allah luar biasa. Bapak berkenan hadir, kemudian bisa meresmikan launching 5 inovasi, mengupgrade inovasi kami. Kemudian kami sangat mendukung lah Pak, semoga apa yang kita citakan untuk PTA Medan ini bisa terwujud di tahun 2022 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak atas waktu kesempatannya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah beberapa menit dengan ayahanda kita yang mulia Bapak KPTA Medan. Masya Allah luar biasa, kesungguhan, niat yang ikhlas ingin melakukan perubahan di PTA Medan menjadi lebih baik lagi sehingga bisa meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2022 untuk PTA Medan. Jaya PTA Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jiwa-jiwa.